Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak dan Ibu guru hebat, izinkanlah pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas modul 1.1.A.6, yaitu tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tapi sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rival Arnold Pangari, SPD GR. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Tegulandang Utara, Kabupaten Kepulauan Siau, Tegulandang, Biaro. Filosofi Ki Hajar Dewantara dan implementasi di sekolah. Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, kolumnis, politisi dan pelopor pendidikan bagi pribumi sejak zaman kolonial. Kiprahnya dalam memajukan anak bangsa membuat hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional yang sering kita rayakan setiap tanggal 2 Mei. Mendidik dan mengajar menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pendidikan atau opwiding memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan mampu memberikan didikan lahir maupun didikan batin kepada murid. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berikut ini ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan bersumber pada trilogi. Yang kedua, pendidikan sesuai kodratnya. Yang ketiga, pendidikan berasas pada trikon. Yang keempat, pendidikan menuntun anak. Dan yang kelima, pendidikan budi pekerti. Pendidikan bersumber pada trilogi. Makna dari trilogi pendidikan tersebut bahwa peran pendidik atau guru merupakan akar dan ujung tombak utama dalam proses pendidikan. Ingarso Sung Tulodo berada di depan memberikan teladan. Semboyan ini memiliki arti bahwa sebagai seorang pendidik kita harus memberikan contoh yang baik. Ingmadyo Mangunkarso berada di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa. Artinya seorang guru harus mampu membangun semangat para peserta didiknya. Yang ketiga, Tutwuri Handayani berada di belakang memberikan dorongan. Semboyan ini memiliki arti bahwa guru harus selalu memberikan motivasi positif kepada anak didiknya. Pendidikan sesuai kodratnya. Pendidikan tidak bisa dipaksakan. Dalam mendidik anak, guru hendaknya mempertimbangkan kondisi dan zaman yang akan dihadapkan. Tidak bisa mengacu pada pengalaman dari guru tersebut waktu menjadi seorang pelajar. Pendidikan berasas pada trikon. Asas trikon menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, asas kontinu. Artinya, pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, asas konvergen. Artinya, pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber. Yang ketiga, asas konsentris. Artinya, pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Pendidikan berasas pada trikon dapat diwujudkan dengan memilih dan memilah kebudayaan yang sesuai dengan kepribadian Pancasila. Dalam hal ini, tiap bidang pendidikan di Indonesia perlu selektif dengan pengetahuan baru yang masuk ke Indonesia, lalu memadukannya secara alami tanpa adanya paksaan, sehingga pendidikan di Indonesia mesti adaptif dengan perubahan yang ada. Pendidikan menuntun anak. Proses menuntun kodrat anak membelajarkan atau membimbing anak sesuai dengan karakteristik,
potensi diri masing-masing adalah proses pendidikan yang memanusiakan manusia. Pendidikan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti adalah keseimbangan antara cipta karsa dan karya. Pendidikan budi pekerti melatih peserta didik untuk memahami kemampuan diri dan mengelola diri sehingga terbentuk kesadaran sosial. Pendidikan budi pekerti pula membuat peserta didik mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pendidikan itu harus holistik dan seimbang yang akan membawa anak pada kebijaksanaan. Budi pekerti murid tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat.